Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, ratusan mahasiswa dan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat terinfeksi virus HIV/AIDS. Tidak hanya di Kota Bandung, penularan virus HIV/AIDS juga dilaporkan menjalar ke sejumlah kota besar lainnya di Jawa Barat. Untuk menggali informasi lebih jauh terkait hal ini, kita tersambung dengan Sis Sylvia Dewi dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Bandung. Ibu Sylvia, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Iya. Ibu Sylvia, berdasarkan data terbaru yang dimiliki oleh KPA, sebenarnya berapa total jumlah warga Jawa Barat, terutama di Kota Bandung yang terinfeksi virus HIV/AIDS? Ya, kalau untuk penduduk Jawa Barat yang ada di Kota Bandung dan Kes, kami tidak mengetahui ya Mbak. Jadi data yang di kita adalah data yang merupakan yang tes kelayanan yang ada di Kota Bandung. Karena di Kota Bandung ada 82 layanan yang bisa tes HIV, sehingga ada sekitar 12 ribuan 358 yang tes HIV di Kota Bandung. Sedangkan untuk data yang KTP Bandung itu ada sekitar 5.843 orang HIV positif. Data tersebut merupakan akumulatif dari tahun 1991 sampai dengan 2021 betul Mbak. Angka tertinggi penambahannya terjadi di tahun berapa, Ibu? Oke, kalau untuk data detailnya itu dari Dinkes, namun berdasarkan data yang saya tahu bahwa peningkatan kasus di HIV/AIDS di Kota Bandung hampir kurang lebih 300 sampai 400 kasus. Karena yang namanya HIV/AIDS itu harus dicari dan harus ditemukan supaya bisa cepat untuk diobati. Seperti itu, Mbak. Bisa dijelaskan mengapa laju penularan HIV/AIDS terutama di Kota Bandung itu begitu cepat, Ibu Sylvia? Ya, jadi sebetulnya kita bekerja berdasarkan ada estimasi dari Kemenkes. Kemenkes tahun 2020 menyatakan bahwa di Kota Bandung ada sekitar 10.871 orang dengan HIV/AIDS. Nah, karena tadi kita baru ketemu 5.800, Mbak, berarti kita harus berupaya lagi mencari yang 5.000 kasusnya tadi. Nah, oleh karena itu KPA Kota Bandung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan penjangkauan ke kelompok berisiko tinggi yang terpapar HIV/AIDS melalui petugas lapangan. Karena kita sedang membongkar gunung es, sehingga kita harus bekerja keras menemukan kasus secepat mungkin supaya klien bisa ditangani dengan cepat. Dengan caranya adalah dengan stop, suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Jadi memang harus dicari supaya memang teman-teman yang terinfeksi bisa berobat dan tetap sehat. Seperti itu. Bagaimana cara mencarinya, Ibu Sylvia? Sementara kita tahu mungkin bagi pengidap HIV/AIDS mereka cenderung tertutup atau merahasiakan status kesehatan mereka. Oke, jadi tadi dengan penjangkauan oleh teman-teman LSM Peduli AIDS yang bekerja keras di Kota Bandung, mereka mencari populasi kunci yang beresiko terkena HIV/AIDS. Sedangkan untuk yang sangat tertutup banget, kita juga menggalakkan sosialisasi sebanyak-banyaknya, Mbak, sehingga pemerintah pun turun tangan dengan turunnya surat edaran wali kota terkait bahwa untuk setiap calon pengantin harus tes kesehatan, salah satunya tes HIV, seperti itu. Toh juga ketika nanti mereka positif misalnya mau menikah, mereka tetap bisa berobat, tetap bisa menikah sehingga bisa tidak menularkan kepada pasangannya. Dan juga kita berkolaborasi dengan berbagai stakeholder supaya siapapun melakukan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan fungsinya, melakukan stop tadi, suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Karena kami yakin di Kota Bandung itu banyak orang yang melakukan kegiatan diselipkan stopnya dan terkait HIV-nya, termasuk dengan warga peduli AIDS yang ada di setiap kecamatan di Kota Bandung. Iya, Mbak Sylvia, banyak kemudian pengidap HIV/AIDS yang memilih untuk merahasiakan karena khawatir stigma atau mungkin kemudian dijauhi oleh keluarga dan juga masyarakat. Ini kan selain si pasien atau klien sendiri juga harus ada dukungan dari keluarga terdekat atau lingkungan terdekat. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, jadi selama ini teman-teman yang tertutup itu akan dikuatkan oleh teman-teman pendamping sebaya. Jadi teman-teman pendamping sebaya oleh Female Plus itu mendampingi teman-teman ODA, menguatkan mereka supaya bisa menerima status HIV positifnya dengan konselor juga, sehingga nanti mereka bisa open ke keluarganya. Kalau misalnya belum bisa open, nanti ada namanya kelompok dukungan sebaya, Mbak. Sesama teman-teman ODA itu bisa saling sharing, saling menguatkan sebelum mereka bisa kuat untuk open status
terus ke keluarga, ataupun bisa melalui dukungan warga peduli AIDS di kecamatan. Memang ada beberapa oda yang sudah terbuka sehingga memang mereka didukung oleh teman-teman warga peduli AIDS di kecamatan. Ibu Sylvia, berdasarkan data yang Anda tadi sampaikan, ada kategori pegawai swasta, mahasiswa, bahkan juga ibu rumah tangga yang menjadi kelompok paling rentan atau terbanyak terinfeksi. Bagaimana mereka bisa tertular dan harus kemana ketika mereka ingin mengecek gejala yang mereka rasakan? Oke, jadi secara umum HIV itu menular melalui tadi Mbak, jarum suntik yang tidak steril yang dipakai bergantian, terus juga karena hubungan seksual yang beresiko maupun heteroseksual ataupun homoseksual, sehingga ada penularan dari ibu ke anak ketika memang kasus heteroseksual tinggi. Kalau ingin melakukan tes HIV di Kota Bandung, pemerintah sudah sangat aware banget, cukup dengan membayar Rp3.000 itu bisa tes HIV di puskesmas. Dan sekaligus Mbak, kalau seandainya positif di stadium 1 dan 2 bisa mengambil ARV di puskesmas juga hanya bayar Rp3.000. Kalau punya BPJS itu gratis Mbak. Untuk menanggulanginya dari pihak masyarakat maupun pemerintah seperti apa yang Anda harapkan? Ya, jadi sekarang pemerintah memang sudah berbuat banyak, apalagi di tingkat pusat ya, dengan ARV yang gratis buat teman-teman ODA, terus juga adanya tes untuk ibu hamil, di mana ibu tes hamilnya harus ada 3 tes, sifilis, HIV, dan sifilis, sehingga itu menjadikan pencegahan lebih baik lagi. Terus juga untuk di Kota Bandung ada surat edaran wali kota, yang tadi saya bilang bahwa setiap orang yang akan menikah harus tes kesehatan, di dalamnya ada tes HIV juga, dan itu sangat murah sekali. Tidak sampai 200.000 tes kesehatan buat calon pengantin bisa dilakukan kayak gitu Mbak. Dan tentunya juga penyuluhan harus banyak dilakukan di setiap lini oleh warga peduli AIDS, oleh sekolah-sekolah. Oleh karena itu kita kerja bersama dengan Dinas Pendidikan untuk program Hebat Sehat Bersama Sahabat anak SMP kelas 8. Kita kasih informasi terkait HIV, Kespro dan Nafza untuk 1 tahun di kelas 8 untuk SMP negeri di Kota Bandung. Baik, Ibu Sylvia, terima kasih untuk informasinya. Semoga para pasien bisa tertangani dengan baik dan angka penularan bisa segera kita lakukan pencegahannya. Terima kasih untuk waktu Anda.